jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sampai dia pusing gitu kan, memikirkan gimana caranya untuk menjadi lebih kaya lagi. Usaha, aku tuh kerja. Perusahaan siapa? Perusahaan orang tua. Miskin itu privilege. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat terus. Jangan lupa minum air putih sama makan yang sering biar nggak gampang sakit ya, karena sakit tuh mahal harganya gitu. Kita hari ini akan ngomongin duit, enggak sih, aku akan ngomongin hal-hal yang digoreng di Indonesia tuh pasti laku gitu, selain gorengan di bulan suci Ramadan ya. Tapi yang digoreng di Indonesia tuh pasti laku kalau udah berbau duit. Terus apa lagi? Agama, ras, tapi kita bahas yang duitnya, ekonominya, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kita akan bahas itunya. Kenapa Mas Awi? Pas Mbak Adel baru masuk tadi kan wanginya semerbak. Kok bisa wangi banget? Itu pakai parfum yang beli di Paris ya? Enggak, ini bukan parfum ya teman-teman. Ini karena body care dari Scarlett. Jadi sebelum aku mulai syuting itu aku selalu pakai body care-nya dari Scarlett. Nih yang pertama itu kalian harus pakai body scrub-nya. Ini aku pakai yang coffee. Baunya, bohong banget kalau misalnya orang di sebelah kalian nggak merasakan baunya. Ini kopi banget, bisa menghilangkan sel kulit mati kalian, terus mencerahkan, melembabkan. Teksturnya juga lembut, butiran scrubnya nggak yang kuasar gitu ya. Ini cara pakainya, kalian tinggal olesin aja ke tubuh kalian. Ini aku coba di tangan. Diolesin ke tubuh kalian dalam keadaan kering gini. Diratain aja, tinggal didiemin 2-3 menit. Nah ini rata. Setelah 2-3 menit baru kalian gosok-gosok. Oke, ini udah mulai rontok. Udah, kalau udah bisa dibilas pakai air. Ini kayak kelihatan lebih cerah aja gitu sama lembab, seger gitu. Habis itu kalian lanjut setelah pakai body scrubnya, kalian lanjut pakai shower scrub. Ini aku pakai yang seri Jolly. Baunya wangi banget dan ini bisa mencerahkan kulit kalian. Terus ada glutathione sama vitamin E-nya yang bagus buat kulit. Ini teksturnya lumayan kental menurutku. Dan ada butiran-butiran scrubnya. Nah ini mencerahkan, melembabkan. Kalau kalian nggak pakai shower puff, itu busanya nggak begitu banyak. Kayak pakai parfum. Kalau udah, tinggal dibilas. Nah, kalau kalian udah selesai nih pakai rangkaian body scrub sama sabunnya, sama shower scrubnya, biar lebih maksimal lagi kalian juga harus pakai lotionnya. Ini aku pakai yang Jolly. Ini baunya wangi banget, mencerahkan seketika, dan ini travel friendly banget karena udah ada pengamannya, jadi nggak akan tumpah kemana-mana. Dan ini tuh nggak lengket di kulit, gampang ngeresep dan bakalan cerah seketika. Itu kan yang kalian mau. Kita pakai aja. Kita pakai di tangan kiri. Nah ini teksturnya tuh lembut. Wanginya juga enak banget, Pol. Kita lihat ya, dia gampang banget ngeresep ke kulit. Dan dia ada efek mencerahkan seketika. Selesai! Nah ini tadi serangkaian body care dari Scarlett. Kita lihat nih hasil akhirnya. Kalian lihat secara langsung ini tuh jauh lebih ternutrisi. Jadi buat kalian kalau mau hasilnya maksimal, kalian harus pakai body care dari Scarlett secara rutin. Oh iya teman-teman, Scarlett itu barusan ngeluarin hair care. Jadi udah body care-nya luar biasa, terus dia ngeluarin hair care. Yang pertama ini ada Jordania Sea Salt Shampoo. Jadi ini scalp cleanser gitu. Baunya. Terus ada shampoo-nya juga. Nih shampoo-nya Jordania Sea Salt juga. Terus yang terakhir ada conditionernya. Warnanya ungu pink gitu. Tapi tenang aja, nanti aku bakal bikin review videonya. Jadi jangan lupa cobain produk-produk dari Scarlett. Aku udah ngasih tahu semua rahasianya, jadi saatnya aku ngonten. Ya jangan lupa dibeli. Atau kalau nggak mau beli nih, minta sama orang yang nanti kita bahas, duitnya banyak ya kan. Sampai dia pusing gitu kan, memikirkan gimana caranya untuk menjadi lebih kaya lagi. Yang mau kita bahas itu adalah seseorang yang tinggal di Indonesia, seseorang yang belakangan ini lagi naik karena masalah afiliasi gitu kan. Nah Mbak Adel kan pernah di endorse brand yang sama. Oke, itu nanti kita bahas di lain video, tapi aku nggak akan bahas afiliasinya. Aku akan bahas captionnya dia yang kok agak mengganggu gitu loh. Captionnya yang bikin pas aku baca tuh kayak gitu ya kan. Mungkin emang begitu adanya yang dirasakan para orang-orang yang
beruang, para orang-orang yang emang duitnya bisa beli barang-barang mewah, barang-barang branded. Iya, mungkin emang itu yang dirasain, paham gitu kan. Tapi bisa kali, maksudnya obrolan di tongkrongan aja, nggak usah sampai ditulis di caption gini gitu loh. Ya walaupun kayak rahasia umum tentang politik, tentang masalah-masalah yang emang terjadi gitu ya, tapi emang nggak boleh ditulis secara langsung, ngerti kan maksudku? Kayak rahasia umum gitu loh. Kayak stop di kumpulanmu aja ngobrolin kayak gini gitu loh, nggak usah sampai ada beberapa hal yang emang brilian ketika disampaikan di halayak ramai gitu, ada yang enggak. Bunda, bunyinya seperti ini. Sebenarnya lahir miskin itu juga privilege sih, bisa merasakan berjuang dan jadi sukses. Kalau lahir dari keluarga yang udah kaya, tekanan mental lebih besar. Kalau udah terlahir kaya, nggak bisa jadi miskin, harus jadi lebih kaya lagi, dan itu berat. Begitu. Gimana menurut kalian dulu deh? Silahkan tulis di kolom komentar kalian atau sebutin aja dalam hati gitu ya. Waktu baca ini pertama kali kayak rasanya tuh terkejut, amazed gitu. Mungkin ini yang dirasain orang-orang kaya yang bisa beli Tesla jam 3 pagi dengan bilang murah ya gitu. Oh mungkin ini yang dirasain artis-artis yang rumahnya MM-an, yang bisa beli LV, Louis Vuitton, itu nama lainnya, yang bisa beli brand-brand mahal, yang bisa beli tas harga murah ya 35 juta tuh, padahal itu bisa buat DP rumah gitu ya. Ya mungkin itu yang emang dirasakan gitu, emang tanggung jawabnya juga besar gitu. Aku nggak pernah bilang, dan kita nggak boleh ngejudge orang yang kaya tuh nggak ada tekanan dalam hidupnya. Kita nggak boleh juga ngejudge orang yang kayak Siska Cole yang emang ponaannya yang punya Tencent, hidupnya enak gitu, nggak pernah ada masalah di dalam hidupnya, nggak pernah ada tekanan, nggak pernah ada tuntutan, nggak pernah ada luka di dalam hidupnya. Kita nggak boleh ngejudge orang yang kelihatannya hidupnya enak tuh kayak gitu, emang nggak boleh. Karena semua orang yang hidup di dunia pasti punya tekanan. Semua orang yang hidup di dunia itu kalau nggak ada tegangan dalam hidupnya, nggak enak, pasti dia akan nyari tegangan lagi. Ya mungkin emang ini yang terjadi gitu ya. Kita simak dulu komen-komenan netizen gitu ya. Belum ngerasain jadi miskin, sok bilang yang miskin lebih beruntung. Hahaha, ada-ada aja ya orang kaya mikirnya. Anda hebat, saking hebatnya saya pusing dengan omongan Anda. Kalau dari keluarga kaya pasti dikasih modal sama keluarganya, sedangkan orang miskin modal dari mana, bisa makan enak aja udah bersyukur. Definisi privilege itu sendiri apa ya? Coba lihat di Kamus Bahasa Indonesia. Pernyataannya gimana gitu ya. Terus ada lagi. Kalau dilihat dari kata-katanya ini hanya manis saja ketika dibaca. Untuk realita ya pasti pada paham lah. Terlahir kaya nggak apa-apa bang, nggak ada tekanan batin lah. Kalaupun nggak bisa sekaya orang tuanya ya anggap aja dia cacat atau produk gagal. Nggak berhasil, dah close. Tapi seenggaknya sampai mati pun dia tetap kaya, dapat warisan dan lain-lain. Begitu bedanya doang. Nggak pernah ketar-ketir karena nggak bisa bayar UKT, mending diem aja lu katanya. Iya betul itu. Nggak pernah ngerasain ketar-ketir besok batas terakhir bayar UKP atau SKS terus malamnya masih nggak ada duit gitu ya. Dilakukan orang-orang akan menjual apa yang punya gitu. Ya sepatu lah, baju lah, HP lah, bahkan diri gitu kan. Ya mungkin bapak satu ini nggak pernah merasakan itu gitu ya. Iya, aku tuh kuliah bayar sendiri. Tapi duit orang tua. Iya, aku tuh kuliah bayar sendiri. Usaha, aku tuh kerja. Perusahaan siapa? Perusahaan orang tua. Aku tuh kerja sendiri, perusahaan sendiri, iya. Jalur orang dalam. Iya, aku kerja sendiri, perusahaan sendiri, bangun sendiri dari nol. Modal orang tua. Kira-kira tuh netizen ngomong gitu. Ada lagi yang ngomong. Pernah pengen mati karena saking miskinnya nggak bang? Pernah sehari cuma makan tempe buat sekeluarga nggak? Kemiskinan sama dengan privilege? Tanda tanya. Bacot katanya. Baru tahu kemiskinan itu adalah hak istimewa. Miskin itu privilege. Aku yakin pasti pengalaman teman-teman di luar sana jauh lebih menyakitkan gitu ya. Ini yang sepengalamanku aja deh. Miskin itu privilege. Wow. Kalian pernah ngerasain sekolah jam 7 pagi, pulangnya jam 5 sore karena tambahan, tapi cuma di kantong ada 2.000 rupiah. Menurutku itu masih enak daripada orang yang nggak dikasih sangu sama sekali sama orang tuanya. Kamu apa pernah merasakan ketika harus disuruh membawa bekal 4 sehat 5 sempurna, teman-temanmu bawa bekal dengan bungkusnya bagus, pakai Tupperware, pakai kotaan yang cakep gitu, sedangkan kamu dibungkus kertas coklat, kertas minyak? Pernah? Oh nggak pernah. Oke. Kamu pernah ngerasain waktu kamu kecil tuh pasti ya seenggaknya setahun sekali lah minimal sakit, terus karena saking nggak punya duitnya ditolakin rumah sakit, atau mungkin kalian harus pakai BPJS yang antrinya lumayan panjang dan sampai mungkin orang tua kalian sakit terus kalian harus pakai BPJS sampai akhirnya penanganannya lama banget karena antrinya panjang banget terus akhirnya meninggal duluan sebelum diobatin. Pernah?
Atau karena kalian pakai baju kuliah tuh lungsuran dari tetangga, lungsuran dari kakak, saudara, sepupu, semua yang kalian pakai, semua yang nempel di tubuh kalian ini tuh lungsuran. Kalian tidak pernah merasakan beli di tokonya, pakai paper bag tokonya, dapat notanya, masih ada tagnya, motong tagnya. Hampir rata-rata orang yang mbok sebut miskin ki merasakan itu gitu loh. Belinya ya wis neng pasar ya kan, mau berobat aja susah. Pernah nggak sih kamu tuh tinggal di rumah yang pasti kalau hujan bocor dan pasti setahun 2 kali atau 3 kali banjir, semuanya kerendam banjir sampai kalau ditanya, lo akta kelahirannya mana? Hanyut, sertifikat, ijazah, apa pernah menang lomba ini itu mana? Hilang, Bu. Soalnya rumah saya banjir. Ngerti gak sih? Sesusah itu hidup dan manusia ini bilang itu privilege. Gimana orang-orang yang merasakan itu yang disebut dapat privilege ini? Gimana tanggapan kalian? Kalau yang kaya-kaya mungkin enak ya kalau sakit bisa manggil dokter pribadi, bisa ke rumah sakitnya nunjuk gitu ya. Aku mau ke rumah sakit yang paling bagus, milih dokter gitu ya. Mau yang kamarnya satu kasur untuk 1 orang, nggak ramean, nggak campur, kamar mandi dalam bersih gitu kan. Mungkin yang dimaksud privilege sama orang-orang kaya itu kayak kalian itu sekolah dapat bantuan mungkin gitu kan, apa namanya dulu, bidik misi misal, atau dana bos ya kan. Kalian dapat bantuan sedangkan aku enggak nih, si kaya bilang enggak, si miskin dikatain dapat bantuan dan lain-lain. Tapi kalian pernah nggak sih mergokin di sekolah kalian, bahkan yang diantar jemput naik mobil atau naik motor itu dapat bidik misi juga, yang seharusnya dia nggak dapat gitu loh. Yang seharusnya dapat tuh yang emang dianterin sekolah jalan kaki, mungkin dianterin sekolah naik sepeda, rumahnya reot, nggak bisa jajan, nggak dikasih uang sangu, nggak pernah sangu bekal dari rumah juga, harusnya yang kayak gitu yang dapat bidik misi. Tapi ini orang-orang yang menyebut kita privilege pun yang masih diantar naik mobil, di sini masih cementel emas, pakai cincin, pakai kalung, pakai gelang, tasnya bagus, Barbie bisa digeret, sepatunya bisa nyala-nyala gitu ya, itu dapat bidik misi gitu loh. Kalian pernah mikir nggak sih, kita yang kalian sebut dapat privilege itu juga hak kita juga disabotase sama kalian yang disebut kaya? Pernah? Bahkan beasiswa untuk orang yang pinter atau beasiswa untuk orang yang kurang mampu pun bisa disabotase sama kalian guys. Yang nyebut kita dapat privilege. Pendidikan tuh emang dibuka secara umum ya, emang dulu pemerintah hanya mewajibkan kayak sampai SMP doang kalau nggak salah. Ya nggak sih? Sekolah wajib 6 tahun, terus naik ke 9 tahun, terus naik ke 12 tahun, jadi minimal SMA dan itu gratis. Emang semuanya itu bantuan pemerintah iya, tapi bayangin, itu kan negeri. Berapa banyak sekolah negeri di Indonesia gitu ya, dan orang nggak mungkin dong di sekolah negeri kalian ngelihat orangnya, sorry kalau kata-kataku di konten ini kasar, orangnya miskin-miskin semua, nggak mungkin dong. Pasti ketika kalian di sekolah negeri ada yang dijemputnya naik sepeda, ada yang motornya buntut, motornya bagus, naik mobil, bahkan pakai supir. Pasti ada dong di sekolah negeri yang kayak gitu-gitu, apalagi sekolah negeri yang bergengsi, yang notabene itu isinya anak orang-orang pinter atau itu isinya anak-anak pejabat. Tahu kan pasti sekolah-sekolah kayak gitu. Nah bayangin aja, pemerintah itu mengadakan subsidi atau pemerintah itu mengucurkan dana pendidikan wajib anak misal 12 tahun gitu ya, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu misalkan. Jangan di situ nggak cuma orang-orang nggak mampu doang yang ada di dalamnya, tapi kalian yang menyebut kita dapat privilege, kalian juga merasakan hak yang harusnya buat kita. Gimana tuh? Dan kalian pernah mikir gak sih, banyak orang yang akhirnya putus sekolah, nggak lanjut pendidikan karena bukannya dia nggak pintar, tapi karena dia nggak ada duit. Karena sekolah gratis tuh nggak purely gratis, bener-bener tetap ada harus ke sekolah naik apa, makannya. Kalau dulu buku dipinjemin Pemkot ada, aku pernah ngerasain itu. Tapi harus beli LKS, beli ini, beli itu. Bolpen, pensil, ada tetek bengek gitu loh. Ada loh yang putus sekolah gara-gara duitnya nggak ada. Papaku dulu ya, nggak tamat SD kayaknya. Cuman sampai berapa SD doang gitu. Karena dia harus kerja biar adik-adiknya bisa sekolah. Ya aku bayangin aja kalau, ya nggak tahu ya kalau orang tuanya bapak ini tuh gimana. Aku nggak bayangin aja papaku dulu sampai putus sekolah demi adik-adiknya biar sekolah, terus habis itu adik-adiknya songong sekarang. Oke, sekarang banyak banget orang yang kurang mampu atau yang disebut miskin ini tadi punya kesadaran nih tentang harus memutus tali kemiskinan gitu kan. Akhirnya dia bekerja dengan giat, nggak ngikutin gengsi dan lain-lain,
nabung, terus habis itu mengalokasikan dana dengan tepat gitu ya, tabung, deposit dan sebagainya yang berbunga gitu ya, walaupun dikit-dikit tapi pasti nggak akan loss gitu kan. Tapi kamu khususnya pernah mikir nggak sih pendapatan orang yang kamu sebut miskin itu berapa rata-ratanya? Apakah pendapatannya itu bisa nih diploting untuk akhirnya investasi, untuk ini, untuk itu? Ya kalau orang-orang kaya kan bisa pendapatan ini, oh ATM-nya dibagi jadi 2, pengeluaran, pemasukan, terus ini uang ini segini untuk belanja bulanan, untuk listrik, untuk ini nabung, ini jalan-jalan, ini beli gadget, ini. Apakah orang miskin bisa begitu? Terus juga Anda kayaknya bilang kalau mau cepat kaya tuh berinvestasi lah gitu ya. Saya nggak pernah ngajarin Anda itu loss, ada perkiraan. Tapi Anda lupa satu hal, harusnya Anda kasih itu di note di bawah. Ini hanya untuk orang-orang yang ekonominya stabil. Hanya untuk orang-orang yang bingung mau buang duit kemana. Hanya untuk orang-orang yang apa gitu. Harusnya Anda tulis, nggak semua orang bisa kayak Anda gitu loh. Kesimpulannya, kalau ada orang kaya yang bilang hidup miskin itu privilege, jadi miskin itu enak, bisa dapat BPJS, bisa dapat Raskin, bisa dapat bantuan gas. Hey! Pertalite, premium ya dulu ya, yang terus disubsidi itu apa, premium apa Pertalite? Premium. Mobil yang masih bisa pakai premium, bagus, mereknya bagus, jenisnya bagus, itu masih pakai premium. Apakah Anda juga termasuk orang kaya yang menyabotase hak orang miskin? Kalau ada YouTuber yang bilang hidup miskin adalah yang kayak tadi laki-laki satu ini bilang gitu, jangan dipercaya, karena menurutku orang kaya itu lagi nggak objektif nih untuk memandang kondisi si miskin. Karena orang-orang kaya tuh nggak objektif dalam melihat kehidupan si miskin. Kita yang miskin sama dia yang kaya aja menanggapi suatu masalah itu udah beda. Pokoknya permasalahannya si kaya dan si miskin itu emang udah beda jauh, dan nanggepinnya juga beda banget, penyikapannya juga beda banget. Jadi jangan disama-samain, jangan iri-irian. Dan kamu orang kaya harus denger ini, orang miskin itu harus bekerja sangat keras, lebih keras, bangun lebih pagi, makan lebih sedikit, istirahat lebih sedikit untuk mendapatkan peluang, karena mereka nggak punya privilege. Gitu aja konten kali ini, semoga dilihat sama masnya, semoga kalian yang menganggap miskin itu privilege, ya kalau kalian masih sama pola pikirnya begitu, it's okay, nggak masalah. Gak ada yang nyuruh kalian merubah pola pikir kalian gitu ya. Cuman biarlah kata-kata itu tuh ada di dalam rumah, ada di dalam otak kalian, ada di dalam obrolan kumpulan kalian aja. Nggak usah sampai keluar, sampai orang yang kalian sebut miskin itu dengar. Karena itu sensitif kalau di Indonesia. Gitu aja konten kali ini. See you in the next video. Bye.